Kok dilepasin sih? Udah jelas-jelas dia tuh salah melanggar peraturan lalu lintas dan nggak pakai helm, Pak. Iya maaf Dan, soalnya susah neranginnya Dan. Saya udah jelasin dia, tapi dia kayak pakai bahasa Thailand gitu, nggak jelas ngomongnya Dan. Apa? Bahasa Thailand. Oh, bahasa Thailand tuh nggak jelas ya? Apalagi tuh bahasa Inggris nggak jelas juga, Pak. Saya sering nonton film Thailand, Pak. Beda banget. Serius Dan? Iya. Yaudah, gini aja. Kita ikutin aja mereka. Feeling saya kuat, Pak. Ada hal-hal yang mencurigakan. Ayo. Baik, siap Dan. Tiba-tiba ada polisi yang nyamperin lagi tuh. Saya nggak tahu kan. Saya kaget tuh di situ tuh. Mau gimana ya? Pasan tadi masalah udah kelar gitu kan, udah disuruh jalan. Tiba-tiba dia ngikutin dari samping. Loh, Bang, kok kita di stop lagi? Kan tadi udah disuruh jalan. Oh, Po, saya juga, Po. Aduh, kalau begini gimana, Po? Selamat siang. Siang, Pak. Tolong perlihatkan STNK dan SIM-nya. Mak celai, wah calaman, na sabai, mak cai, wah na hoi, wah na calaman leca, mak pelai, wah calamanya. Mbak, tolong Mbak, jangan menghalangi tugas kami. Mak cai, sai mai, lacai, mak pelai, mak cai, sabai. Pokoknya abang saya tilang. Karena abang nggak pakai SIM, nggak pakai helm. Tolong keluarkan. Iya, Pak. Mbak, Ayam. Apa sih Bang? Bikin kaget aja. itu Mbak bisa bahasa Indonesia? Nah kan, Po. Jadi ketahuan kan. Kalau begini gimana, Po? Saya jadi ketilang. Po mau tanggung jawab kan tadi bilang. Iya, nanti saya bayar. Lagian Pak, saya kan habis keramas. Kalau saya pakai helm, nanti rambut saya bau Pak. Saya nggak mau pakai helm makanya. Mbak, peraturan tetap peraturan, Mbak. Kalau kayak gini kan kasihan Mbak juga yang rugi. Mbak harus membayar dan ojol juga kasihan. Kan repot, Mbak. Pusing mau pakai helm. Mas tahu kan caranya mengambil SIM di mana? Tahu, Pak. Nanti saya ikut sidang di pengadilan. Mas, ini surat tilangnya beserta STNK, silakan dipegang. Untuk SIM-nya saya tahan dulu ya. Nanti bisa diambil di persidangan. Lain kali penumpang suruh pakai helm. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Pusing. Saya dikat. Acan cai. Macai. Saya masih dicek. Terus Bang, ada kita terus. Tapi suruh ngomong pakai helm, Po. Dari tadi saya bilang pakai helm. Tanggung jawab ya nanti. Jangan lupa ongkos saya ke pengadilan. Itu juga perlu ongkos, Po. Saya dikap. Polisi dibohongin. Jadi nggak bisa kan? Malah ketahuan jadinya. Duh, pakai sing segala. Dasar turis palsu. Jadi ojol itu harus serba bisa. Gue pernah bantuin customer, tiba-tiba minta tolong. Ya mau gimana lagi? Si bisa gue bantuin lah. Namanya juga ojol serba bisa. Halo, assalamualaikum, permisi, Mbak. Makanannya nih Mbak, ojol nih Mbak. Kemana sih ini orang lama banget dah. Permisi, makanannya nih. Waalaikumsalam. Oh iya, maaf ya. Tadi saya ada lila soalnya itu lampunya mati di belakang, gelap. Jadi rada ribet, maaf ya. Kok bisa begitu Mbak?
Emang mati semua apa gimana itu? Iya, mungkin karena kemarin konslet jadinya para roek. Kenapa Bang nggak manggil tukang listrik aja? Udah, tapi belum dateng. Soalnya, oh ini tadi teh lagi masak, mana kelaparan. Oh begitu, ya udah deh, semoga cepet kelar ya Mbak urusannya. Ngomong-ngomong, ini berapa duit? Sebentar Mbak, dicek dulu ya Mbak. Saya ambil dulu Iya, ya. Mbak. Oh, totalnya 42.000. Ini uangnya bang, kembalinya buat abang aja. Wah, terima kasih banyak ya Mbak. Abang, ngomong-ngomong, boleh minta tolong? Itu listriknya minta tolong dibenerin. Bisa kan? Nanti saya kasih uang tip deh. Saya nggak paham banget Mbak soal listrik. Tapi kalau boleh coba, saya bantu deh. Ya, kalau soal listrik sih, gua nggak terlalu jago ya. Tapi kalau urusan nyambung kabel mah, simpel banget ya, gua bisa lah. Coba ya, mudah-mudahan bisa. Bismillah atuh. Emang kabel yang mana sih Mbak yang mati Mbak? Di belakang, ayo atuh silakan masuk. Sebentar ya Mbak. Ya. Wah, gelap banget dah ini Mbak. Iya, ini rembesannya dari sini kayaknya tuh. Oh, ini ya. Wah, ini mah copot Mbak. Pantes lampunya mati. Gampang bisa saya mah. Ah! Ah! Kamu teh kenapa? Itu mah masih nyetrum, Mbak. Emang belum dimatiin ya? Harusnya dimatiin dulu dong, Mbak. Aku kan nggak tahu yang mana yang harus dimatiin, sakralnya yang mana aku nggak ngerti. Sok atuh ayo kita periksa. Ya udah ya, Mbak. Kita cek ke depan. Ya udah aku bantuin ayo. Oh, ini sakralnya harusnya mati ke kiri, Mbak. Kanan mah masih nyala. Oh, di situ saya teh baru tahu kalau di situ. Tapi itu beneran udah mati, Bang. Semoga aja udah benar mati deh, Mbak. Jangan semoga. Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa. Yang penting abangnya jangan innalillahi ya. Waduh. Jangan begitu dong, Mbak. Saya jadi takut, nggak jadi bantuin deh. Ih, si abang mah. Atuh please, atuh tolongin. Nanti saya kasih kopi ya sama gorengan. Saya punya gorengan. Ya, boleh deh, Mbak. Ya udah atuh. Yuk. Mbak ngapain sih? Ih, aku teh cuma pengen tahu apanya yang rusak. Ya, jangan deket-deket dong, Mbak. Kan saya jadi susah napasnya. Nah, ini udah beres, Mbak. Kalau saya boleh tahu, saklarnya di mana ya, Mbak? Itu sebelah sana, no. Ya udah, Mbak. Saya cek dulu ya. Iya, sok mangga. Ini ya, Mbak, saklarnya, Mbak. Iya, betul. Saya hidupin ya, Mbak. Iya. Ih, nah tuh gitu. Pas gue denger teriakan customer, ya gue panik dong. Jangan-jangan dia kesetrum atau kenapa gitu. Kalau sampai kenapa-napa kan jadi berabe urusannya. Diapain atuh? Listriknya begitu. Ih, Mbak, kenapa kok Mbak? Ini kenapa begitu Mbak? Kok jadi kedap-kedip sih? ih, kamu teh diapain ini? Waduh, jangan-jangan rumah Mbak ada hantunya. Ih, kamu mah suka nakut-nakutin. Aku dari kecil di sini mana ada hantu sih? Ini buktinya udah beres semua kok tetap begini Mbak. Kamu itu mah diapain ini tuh jadi begini? Ah! Waalaikumsalam. Itu memang soleh. Ya udah kita cek Mbak. Ternyata urusan kabel nggak segampang itu ya. Ya mirip kayak disuruh nyari jalur tikus itu, bikin bingung.
Assalamualaikum. Mbak Kana. Assalamualaikum. Mbak Kana. Waalaikumsalam. Abang Soleh udah datang, dari tadi saya nungguin. Baru datang. Iya Mbak. Maaf agak telat sedikit. Tadi Haji Masnul manggil ada lampu jalan yang rusak. Emangnya ada masalah listrik ya? Iya, lampu di belakang teh pada mati. Tapi aneh pisan, masa kipas angin, TV, lampu pada nyala sendiri? Waduh, bisa nyala sendiri Mbak? Emangnya ada yang ngotak-atik sebelum saya datang ya? Iya ada. Abang Ojol tadi niatnya teh mau bantu-bantu gitu. Ya kan, saya cuman bantu-bantu nyambung-nyambung aja, Mbak. Oh, nyambung-nyambung. Coba saya lihat dulu deh ke dalam deh. Apa aja yang udah disambung? Jangan-jangan udah nyampe nyambung hati segala nih. Apa teh yang kamu sambung teh di atas tadi? Ya kan, saya cuman coba-coba aja, Mbak. Niat saya kan bantu. Ya udah atuh ayo masuk dulu. Ya, coba saya cek dulu deh. Emang kabel mana Mbak yang sambung-sambungin tadi? Ini. Ya. Mbak, permisi ya, Mbak. Ada orderan masuk. Iya. Makasih ya, Bang. Bisa nyalain ya Mbak ya? Iya. Nah, kan nyala kan Mbak? Akhirnya nyala juga. Mbak, lain kali hati-hati sama ojol yang suka nyambung kabel Mbak. Iya. Bisa-bisa rumah Mbak dibikin kayak party diskotik gitu Mbak. Jadi gini ya, teman-teman. Gue mau ngasih tahu kalau soal listrik itu jangan so jago deh. Nah, kayak kemarin gue itu niatnya cuma mau bantuin, ya malah bikin koslet semua itu listrik. Nah, kali ini kita punya video yang bakal bikin perut kalian semua sakit karena ketawa. Ada seorang customer ojol yang udah nyampe nih di tujuan, bersiap turun dari motor abang ojolnya. Tapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas nih, dia malah terjerembab jatuh. Bisa kebayang dong ekspresi kagetnya? Apa mungkin kaget disenyumin sama abang ojolnya? Bayangin aja nih, kamu lagi santai nih di rumah. Tiba-tiba aja ada 8 abang ojol keroyokan datang bersamaan di depan pintu rumah kamu. Video viral ini memperlihatkan bagaimana seorang customer menyambut 8 orang abang ojol yang bawa makanan yang sama. Itu suka atau ngigo sih pas belinya? Ternyata customer ini belanja paket makanan yang lagi diskon gede-gedean. Gak cuma beli 1 paket, si customer ini beli 8 paket dong. Itu beneran kan? Gak ada yang salah alamat? Hidup lagi capek-capeknya, ngelihat yang beginian. Begitu tulis netizen yang merekam keunikan posisi duduk si ibu yang dibonceng oleh abang ojol. Sepintas sih nggak ada yang salah. Tapi kok alih-alih duduk dengan posisi kaki ke kiri motor, ibu ini duduk dengan kaki ke kanan motor. Kayak nggak biasa emang untuk negara kita. Tapi siapa tahu ibu ini dulunya sekolahnya di Italia ya, yang kendaraannya melaju di lajur kanan jalan. Jadi duduknya ya begitu. Aksi ibu ini mengundang senyum netizen yang merekamnya. Pesen ojol buat nganter atau beli makanan? Tentu saja tidak. Customer ini memesan ojol untuk mengejar anabul yang kabur. Bersama abang driver ojolnya, kakak customer ini membagikan video yang merekam keseruan mereka mengejar anjing ras milik customer yang sangat lihai menghindar dari tangkapan tuan putrinya. Keseruan yang mengundang tawa hanya dengan melihat si anabul itu lari ke sana kemari dengan riangnya. Mungkin anjing itu berpikir ya, ini sebuah permainan. Sebuah momen haru terjadi dan terekam kamera netizen ketika seorang abang ojol dan pengamen jalanan bertemu. Tak disangka, dua sosok ini ternyata sahabat lama yang sudah lama berpisah.
Ketika mata mereka bertemu dan senyum di wajah masing-masing mulai merekah, suasana lampu merah yang biasanya penuh kesibukan berubah menjadi panggung reuni emosional yang penuh kebahagiaan. Momen singkat ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan persahabatan yang bisa bertahan meski terpisah oleh waktu dan jarak. Di video kali ini kita bakal lihat momen spesial yang bikin hati hangat. Seorang driver ojol yang anaknya sedang berulang tahun ditraktir customernya barang-barang yang disukai anaknya sebagai hadiah ulang tahun si kecil. Si kecil ini tampak senang banget, apalagi pas dia terima hadiah kejutan dari ayahnya. Melihat reaksi bahagia anak ini dan bagaimana sang driver ojol yang tulus berterima kasih kepada customernya, bikin kita semua ikut tersentuh ya. Betapa indahnya kebahagiaan yang sederhana